Ini kita bahas sedikit tentang sejarah. Ya, sebelumnya ini tentang sterilisasi sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu? Biar 5 kelompok presentasi, habis itu di barangkali ada yang kurang jelas. Soalnya ini nanti ke topik yang berbeda. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang sterilisasi. Nanti ditahan dulu aja ya. Nah, ini tentang sejarah sediaan cara memasukkan cairan melalui parenteral. Itu jurnal tahun 2002. Nah, jadi di abstrak ini dijelaskan bahwa penggunaan darah dan cairan intravena untuk terapi saat ini digunakan itu sudah sangat umum gitu. Dianggap sebagai terapi yang rutin. Nah, tingkat kepuasan yang kita peroleh sebagai standar dari hasil pengembangan selama berabad-abad dari awalnya legenda, terus kepercayaan agama, pseudoscience, atau bahkan yang non-scientific. Terus kemudian juga ada percobaan trial and error. Itu banyak sekali gitu yang mewarnai sejarah perkembangannya ini. Nah, jadi di artikel ini tuh tujuannya untuk mereview evolusi dari cairan parenteral dan terapi transfusi melalui sejarah. Data yang dikumpulkan melalui online dari media literatur, di jurnal sejarah, medical history book, dan juga mengunjungi beberapa perpustakaan sejarah dari kesehatan ya. Dan penulis juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan untuk ratusan ilmuwan yang bekerja dan yang memperolehkan yang dari pekerjaan-pekerjaan beliau tersebut sebelum-sebelumnya bisa menjadi suatu manfaat untuk kita hari ini. Nah, kalau menurut Galen ini kalau nggak salah, life of the body is the blood. Jadi kehidupan dari badan itu adalah darahnya. Nah, dari zaman dulu itu cairan dalam tubuh itu memiliki mistisnya gitu. Ada mistisnya zaman dulu itu mereka. Nah, darah itu merepresentasikan kehidupan dan juga merupakan suatu greatest gitu, kayak apa ya, anugerah terbesar dalam hidup. Nah, karena seperti itu, untuk ritual-ritual tertentu itu juga akan dikorbankan gitu. Ini banyak sekali dari kedokteran dari Mesir, sirkulasinya seperti apa, belajar yang mulai menjadi penemuan besarnya itu mana ya? Dan sejak mulai ditemukannya ini golongan darah sebelum Yesus. Itu menjadi mulai ketemu yang menjadi pencerahan bagi banyak ilmuwan. Nah, ini final success saja langsung ya. Nah, di abad 20 mulai ada pencerahan dari dunia transfusi dengan ditemukannya Landsteiner. Jadi Landsteiner itu menemukan golongan darah yang golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah yang kita kenal dengan golongan darah O itu sebenarnya 0. Jadi yang tidak memiliki antibodi A dan B itu disebutnya 0. Nah, ini kita sekarang umumnya bilangnya O gitu ya. Itu 0 awal sejarahnya. Saya nggak tahu kalau sekarang secara resminya apa. Nah, terus ada juga yang golongan darah AB. Nah, kemudian dari situ mulai berkembang lagi sampai hari ini ya banyak dilakukan. Bahkan di tahun 1990 diestimasikan bahwa 80% di pasien di rumah sakit itu membutuhkan intravena akses untuk beberapa jenis terapi cairan. Jadi kalau hari ini sudah umum sekali ya sediaan steril itu. Jadi
bagaimana terapi cairan yang diinjeksikan ke pembuluh darah itu berkembang sangat pesat dari yang zaman dulunya itu banyak terjadi infeksi terus sampai di sini juga diceritakan ada raja yang ingin apa ya bahasanya yang mengobati lukanya kemudian mengambil darah dari 3 orang malah 3-tiganya meninggal gitu karena ya waktu itu belum tersedia teknologi seperti saat ini. Ya lengkapnya ada di sini saya sudah share juga di kolom chat secara umum sejarahnya seperti itu. Nah, terus kita masuk ke ini pendahuluan dan sejarah dari kesediaan farmasi kita mulai dari awal aja ya. Hilang ya. Nah, ini sejarah pengobatan parenteral tadi kita sudah bahas secara umumnya dari papernya langsung. Nah, ini eksipien, jadi bahan tambahan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sediaan farmasi yang dikembangkan itu bertujuan untuk meningkatkan, ini bukan profil produknya, stabilitas dan efikasinya. Nah, secara umumnya eksipien itu menunjukkan pada inaktif, jadi bahan yang tidak aktif atau inert itu netral untuk membedakan dari aktif pharmaceutical ingredient. Walaupun sebetulnya tidak melulu benar-benar sebagai inert ya. Nah, seperti tadi dijelaskan, aminomerkurik klorid atau thiomersal itu dilarang di beberapa negara. Sebentar. Ya, mohon maaf ya. Nah, karena alasan keamanan, beberapa negara itu membatasi beberapa jenis eksipien yang bisa dimasukkan dalam formulasi parenteral. Contohnya, tadi seperti sudah dijelaskan ya, nggak apa-apa kita ulang lagi biar lebih paham. Aminomerkurik klorid atau thiomersal itu dilarang di Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Meskipun keberadaan sinyal ini di beberapa negara mungkin ada yang masih belum membuat regulasi atau mungkin memperbolehkan dengan kadar tertentu. Ini bukan SD9, apa itu? SD-Fine. Oke. Nah, seperti yang didefinisikan di Farmakope Europe dan Farmakope Inggris, parenteral preparasi merupakan preparasi steril yang ditujukan untuk pemberian bentar, maaf ya. Nah, ini untuk pemberian melalui injeksi. Maaf ya. Nah, bisa Nah, ditujukan tadi sampai mana? Oh, definisi dari Farmakope Eropa dan Inggris. Jadi preparasi parenteral itu merupakan preparasi steril yang ditujukan untuk pemberian melalui injeksi, infus, atau implantasi ke human
body atau animal body. Cuman, nah fokus dari pemaparan kita kali ini lebih fokus ke injeksi sama infus ya. Nggak membahas tentang implan. Yang aslinya. Ini digunakan pada liofilisasi. Nah, liofilisasi itu apa? Jadi liofilisasi itu sediaan farmasi yang di salah satu preparasinya itu menggunakan metode freeze dry. Freeze dry itu apa? Pengeringan dengan suhu rendah. Nah, ada beberapa bahan tambahan yang digunakan dalam proses liofilisasi. Yang pertama ada buffering agent dan lioprotektan. Lioprotektan itu didefinisikan sebagai stabilisator dan pencegahan untuk degradasi dari molekul baik selama proses freeze drying dan setelahnya dan bahkan saat selama proses penyimpanan, baik itu penyimpanan di gudang di dalam pabrik maupun pas waktu distribusi. Nah, di antara disakarida, sukrosa, dan elaso menunjukkan yang paling umum digunakan sebagai buffering agent dan lioprotektan dibanding sukros, trehalose itu lebih digunakan untuk lioprotektan karena punya higropofisitas. Jadi higropofis itu kemampuan untuk menyerap kelembaban udara. Ya, jadi higropofisitasnya rendah dan memiliki reaktivitas kimia yang rendah. Dan finally itu ya, bukan finally glass transmission temperature-nya juga lebih tinggi. Nah, temperatur kritis merupakan temperatur di mana freeze dry produk itu kehilangan struktur makroskopiknya dan kolaps selama freeze dry. Oleh karena itu, eksipien yang memiliki temperatur kritis yang tinggi itu lebih disukai untuk liofilisasi. Nah, ini beberapa temperatur dari eksipien yang umum digunakan pada liofilisasi. Ada buffering agent, ada buffering agent, nah, bisa ya. Ini eksipien yang digunakan pada liofilisasi buffering agent-nya. Kenapa perlu buffering agent? Kontrol pH merupakan tahap kritis untuk menghindari degradasi obat selama proses pembuatan. Nah, ini juga ada yang bilang drug, ada yang bilang medicine ya. Ya, kalau di kita umumnya obat aja gitu. Oleh karena itu, perlu diberikan buffer untuk memulai yang ada liofilisasi. Nah, pemilihan buffernya tergantung dari sifat dari aktif ingredientnya, dari zat aktifnya. Gitu. Untuk itu, pH maksimum stabilitas dari zat aktifnya perlu diketahui dan perlu dijaga. Gitu. Nah, pemilihan buffer yang cocok itu menjadi concern dan penting terutama untuk sensitif terhadap pH. Buffering agent, misalnya ini buffer asetat tidak digunakan karena sifat alamnya yang volatil dan dapat hilang selama proses liofilisasi kayak gitu. Jadi harus sangat diperhatikan gitu ya. Nah, pH memori adalah merupakan hubungan antara pH aktivitas dan pH stability profile gitu ya pada larutan dan pengeringan. Jadi pH larutan sebelum pengeringan itu punya
dampak terhadap kereaktifan kimianya pada hasil akhirnya gitu. Nah, ini buffer umum yang digunakan pada sediaan parentera, ada asetat, sitrat, tartrat, fosfat, trietanolamines. Yang parenteral formation harus isotonik. Apa itu isotonik? Nanti kita akan pelajari di pertemuan berapa ya isotonik. Nanti ada isotonik, isohidris. Intinya isotonik, isohidris itu adalah suatu kondisi yang dibuat agar agar sediaan parenteral itu nyaman dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Iya gitu ya. Kayak gitu. Tetapi walaupun misalkan diharapkan obat itu isotonis, tidak semua obat itu pada sediaan aslinya ya sebelum kita tambahkan senyawa yang bisa membuat dia isotonis itu aslinya tuh nggak melulu isotonis, bisa hipertonis, bisa hipotonis. Oleh karena itu perlu ditambahkan adjusting agent ke formulanya untuk membuat tonisitasnya pas gitu. Nah, tonicity agent ya untuk zat tambahan yang umumnya ditambahkan untuk membuat tonisitasnya sesuai itu dextrose, walaupun senyawa lainnya misalnya gliserol, sodium chloride itu juga kadang digunakan, namun tidak sesering dextrose. Yang umum, yang lain juga yang bisa digunakan gliserin dan mannitol. Nah, ini bahan tambahan dalam sediaan injeksi liquid preservatif itu pengawet ya, ada antioksidan, antimikroba, dan chelating agent. Nah, antioksidan digunakan untuk mencegah atau meminimalisir reaksi oksidasi dari obat atau bahan tambahan dari produk farmasi itu, di mana antimikroba digunakan untuk mencegah pertumbuhan dari mikroorganisme di dalam produk obat. Nah, antioksidan yang umum digunakan untuk sediaan steril itu ada asam ascorbat, asetilsistein, terus garam sulfurous acid bisulfat, metabisulfat misalnya, terus monotiogliserol dan sebagainya. Nah, yang umum digunakan sebagai antimikrobial agent bisa fenol, metacresol, bensil alkohol, banyak ya. Jadi ada beberapa pilihan. Tuh. Ini solubilizing agent. Ini merupakan senyawa yang ditambahkan untuk meningkatkan pelarutan obat atau untuk melarutkan obat di dalam formulasi. Disebutnya solubilizing agent. Nah, solubilizing ini bisa diklasifikasikannya luas menjadi surfaktan dan kosolven. Nah, surfaktan itu meningkatkan kelarutan dengan menurunkan tegangan permukaan dari substansi senyawa obat ya, di mana kosolven didefinisikan sebagai pelarut yang yang bisa melarutkan dengan bahan tertentu, membantu jadi pelarut lain gitu. Beberapa contoh di surfaktan itu ada polioksi sorbital monooletat, atau kita umum menyebutnya Twin 80 ya, Twin 80, Twin 20. Nanti teman-teman udah pada praktek teknologi sediaan farmasi yang non steril nggak? Pernah, Bu. Oh, sekarang? Sudah, Bu. Yang non steril sekarang itu? Udah sebelum-sebelumnya. Udah sebelum-sebelumnya. Nah, ada sempet bikin ini nggak? Krim misalnya atau gel gitu? Sudah, Bu. Udah ya, berarti udah familiar sama Twin gitu ya. Nah, ini Twin juga ada digunakan untuk sediaan steril, hanya tertentu ya, nggak semua
yang digunakan di sediaan non steril bisa digunakan untuk sediaan steril. Nah, ini bahan tambahan lain yang digunakan dalam injeksi cairan, complexing dan dispersing agent. Complexing itu kadangkala digunakan untuk meningkatkan stabilitas obat di dalam larut, terutama air. Cyclodextrin itu penting sebagai bahan tambahan aktif untuk melarutkan obat-obat yang sifatnya hidrofobik. Udah familiar ya sama istilah hidrofobik. Hidro itu air, fobik itu tidak suka. Kalau hidrofilik itu suka. Jadi kalau hidrofobik drug itu artinya senyawa yang memiliki kecenderungan itu sulit larut dalam air. Jadi si cyclodextrin ini suka digunakan, bukan suka, ya banyak digunakan hidrofobik untuk. Terus ini ada doktrin agent ditambahkan untuk formulasi untuk adjust dan stabilisasi pH dan agar obatnya itu berada pada kelarutan dan stabilitas yang optimum. Untuk preparasi parenteral diharapkan pH obatnya itu mendekati pH fisiologis tubuh. Kayak gitu. Nah, list dari buffer dan senyawa yang digunakan untuk pH adjustment bisa dilihat di tabelnya. Ini macam-macam buffernya, ada banyak. Nah, ini ada juga sediaan farmasi steril itu salah satunya juga suspensi. Nah, parenteral suspension ini ditujukan untuk senyawa-senyawa yang tidak larut atau sangat jelek kelarutan senyawa ini sangat jelek dalam air. Nah, jadi dibuatlah suspensi. Suspensi yaitu sistem preservatif, antioksidan, relaxing agent, buffering agent, toxic agent. Kriteria untuk pemilihan excipientnya, jadi dari beberapa bahan tambahan yang sudah kita bahas tadi ada beberapa kriteria yang mana aja sih yang bisa kita pakai untuk sediaan farmasi steril kita misalnya. Nah, yang pertama itu meningkatkan kualitas, stabilitas, dan efektivitas dari produk obat. Jangan sampai dengan ditambahkannya bahan tambahan stabilitasnya malah menurun, itu kita tidak harapkan ya. Terus bagaimana ya kesesuaian gitu, kesesuaian eksipien dengan zat aktif dan bahan kemasannya itu seperti apa, itu juga harus kita pertimbangkan ya. Terus compatibility dari eksipien dengan selama proses pembuatannya itu seperti apa. Misalnya senyawa yang kita tujukan untuk pengawet ternyata bisa diserap oleh karet, wadah karet misalnya, atau filter asetat buffer yang mungkin hilang selama proses inutilisasi, makanya kita harus mempertimbangkan dengan baik ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, nggak semua bahan tambahan itu bisa cocok untuk semua cara pembuatan. Nah, terus juga kita harus mempertimbangkan jumlah atau persentase persen dari eksipien yang bisa ditambahkan ke dalam produk obat. Jadi kita tambahkan seperlunya, jangan sebanyak-banyaknya karena khawatir malah nanti jadi tidak efektif gitu ya. Nah, terus juga rute pemberian. Nah, ini misalnya, ini aturan tertentu yang mungkin tidak semua negara menerapkan. Tapi kalau untuk di Amerika, ini United States Pharmacopoeia, Pharmacopoeia Europe, sama British Pharmacopoeia atau Pharmacopoeia Inggris tidak memperbolehkan adanya pengawet di sediaan injeksi yang ditujukan untuk
bekerja di jaringan otak atau CSF. CSF itu cerebrospinal fluid. Nah, jadi kalau misalnya ditujukan bekerja di sini, di beberapa negara itu tidak boleh ada pengawet itu. Karena itu intrasistermal, epidural, dan intradural injeksi harus bebas dari pengawet. Nah, selain itu disarankan juga obat itu diberikan via intravena bebas dari ini partikulat matter, jadi apa ya, bebas partikel kecil-kecil lah istilahnya gitu. Namun bagaimanapun juga kayak gitulah kurang lebih. Nah, terus dosis volume. LVB itu large volume parenteral. SVB itu small volume parenteral. Jadi LVB itu sediaan parenteral yang besar. Kalau SVP itu sediaan parenteral yang kecil. Gitu. Single dose injection volume itu bisa yang lebih dari 15 mili harus bebas dari ini juga bahan pengawet kecuali dinyatakan lain. Gitu. Nah, ini kalau dari ini yang 7 produk yang ditujukan untuk single atau multiple dose. Ada satu, kadang itu satu ampul untuk satu kali injeksi, ada juga yang satu ampul misalkan untuk beberapa kali. Nah, kalau kita merujuk ke USP, single dose injection harus bebas dari preservatif. Bisa dengan proses aseptik dan tidak boleh menggunakan preservatif untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Durasi penggunaan dari obat, jadi harus diketahui ya kapannya gitu. Saran untuk kedepannya dan kesimpulan dari paper ini. Jadi cyclodextrin dievaluasi untuk meningkatkan solubilitas dan stabilitas parenteral drug. Saat ini FDA parenteral ya, gitu. Jadi ada cyclodextrin itu juga ada alpha dan beta. Nah, kalau untuk yang beta tidak cocok untuk pemberian parenteral karena menyebabkan nekrosis dan proximal kidney. Jadi ginjalnya itu bisa nekrosis kayak gitu. Nah, pitosan beta 1,4 glukosamin, kayaknya ini turunan dari glukosamin. Ini sedang diinvestigasi potensinya sebagai matriks untuk sebagai menyampaikan obat anti neoplasmik. Dan ini masih banyak ya yang sedang diteliti. Ini sebenarnya paper lama. Kalau misalkan teman-teman ada yang menemukan paper baru tentang bahan tambahan obat, boleh di-share boleh di-share di grup ya. Di daftar pustaka, ini yang now and then itu udah dimasukkan ke kolom chat, dan yang selanjutnya yang kita bahas. Sumbernya dari dia itu. Jadi demikian presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ya kita belum absensi ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah saya absensi dulu ya. Dari kelas, ya absennya dari HP aja ya.
Rasti Nurul Kolbi ada? Hadir, Bu. Oke. Amanda Salsabila? Hadir, Bu. Oke. Reka Anggiani? Reka Anggiani? Hadir Ibu Reka. Oke. AA Permana? Hadir, Bu. Oke. Penny Fauzia Hidayat? Yang tadi Hadir Ibu. dan Neti Apriliani? Hadir Bu. Oke. Vina Juwina? Hadir Bu. Alivia Ulfah? Olivia hadir Bu. Dan Dila Agvia Gustiani? Dila hadir Bu. Oke. Atika Resti Rustandi? Hadir, Bu. Novianti? Hadir Bu. Aisara? Hadir Bu. Risti Silviani? Risti ada? Risa Setiawati? Ibu Risa hadir. Oh, Ibu maaf Rizky hadir Bu. oh ya, Risti hadir ya. Risa hadir juga. Oke. Sri Kartika Mulyawati? Hadir Bu. Oke. Muhammad Zidan? Hadir, Bu. Oke. Zidan tadi kemana? Iya, Bu, baru masuk, Bu, tadi. Ita Nurmala Fauzia? Kita hadir Bu. Oke. Azkia Nafisa Dinari? Hadir Bu. Hebi Sriwahyuni? Hebi hadir Bu. Risma Nur Hidayah? Risma hadir, Bu. Hai. Rispa Fauzia? Lispa hadir Bu. Elnis Taparani? Elnis hadir Bu. Aziz Sutisna? Hadir, Bu. Hana Salsabila Aprilia? Hadir, Bu. Hana on cam ya. Terima kasih, Hana. Rina Nurmala? Rina Nurmala ada? Rina hadir. Oke. Astri Safitri? Bu, Iqbal, Bu, kelas C hadir. Iqbal belum ya? Belum dipanggil. Astri Safitri ada? Hadir Bu. Oke, Astri Safitri ada ya. Sadela Putri Astari? Adalah hadir Bu. Oke. Nah, ini Iqbal ya, Iqbal Risnaldi? Hadir, Bu, hadir, Bu. Ya, ya, siap. On cam ya, makasih. Iqbal ada dua ya, pakai dua device ya. Depo, Bang. Asep Rizky Putra Pratama? Hadir, Bu. Baik. Rai Putri Utami? Rai hadir Bu. Oke. Nur Ilahi? Jadi presentasi ya, Nur Ilahi ya. Nur Ilahi? Hadir Bu. Lempar kali ya. Hida Haidoroti? Hadir. Hida? Ya, Nur Ilahi hadir ya. Hida hadir, Bu. Oke. Silwa Nur Fazilah Zen? Hewa hadir Bu. Oke. Kalau misalkan ada yang belum ke rekap, misalnya, belum isi apa namanya, belum isi KRS. nanti tolong diinfokan aja lewat PJ-nya, nanti biar bisa diabsen secara manual ya. Nah, terus itu kelas C ya. Sekarang kita masuk ke kelas B. Febrianisa Dwinanda. Ada Febrianisa? Bella Salsabila. Hewa hadir Bu. Oke. Fazrul Falah. Hadir, Bu. Oke. Robi Fadilah. Ibu hadir. Oke.
Diki Irawan Hamdani. Oke, Diki ada? Ada Bu hadir. Oh iya, Diki. Oke, ada. Rizky Maulana Malik. Ada Bu, hadir Bu. Oke. Hadir. Cynthia. Aulia Nur Hasanah. Aulia hadir, Bu. Oke. Delia Julian Syakir. Delia Delia hadir, Bu. Leviani Ismi. Repiani hadir, Bu. Oke. Intan Yusuf Sri Utami. Intan Yusuf hadir, Ibu. Oke. Anissa Herunisa. Elsa Nadia Lestari. Elsa hadir, Bu. Oke. Fajar Fadilah Akbar. Hadir Bu. Bu hadir. Oke. Fajar ada ya. Neta Ekayanti Suganda. Neta hadir, Bu. Oke. Zaini Husna Mufaldol. Hadir Bu. Oke. Citra Resmi Wijaya. Citra hadir, Bu. Anis Nur Ashifah Ramdhani. Hadir, Bu. Hania Septi Anggraini. Hadir, Bu. Deandra Anggita Fatmala. Hadir, Bu. Ayu Fatmawati. Ayu Fatmawati. Hadir, Bu. Oke. Ya, siap Ayu. Novi Samrotul Fuadah. Hadir, Bu. Oke, Farida. Hadir, Bu. Alfiani Muktafilah. Alfiani Muktafilah. Salsabila Natasha. Salsa hadir, Bu. Oke, Dina Fitri Nur Syifa. Dina hadir, Bu. Oke. Yang terdeteksi di KRS baru itu ya, kalau misalkan ada yang belum KRS-an tapi ngambil ini, boleh nanti kasih tahu PJ-nya biar PJ-nya absen secara manual. Sekarang kita ke kelas A ya. Ibu, mohon maaf Ibu. Ya? Kenapa? Untuk Rani dari kelas 4B, tadi jaringannya jelek katanya Bu. Oh, Rani Sinta ya? Ya, Rani Sintia Ibu. Oke, sip. Rani ada ya betul. Ibu makasih ya Ibu. Sama. Oke, kita ke kelas A ya. Nisa Amelia ada? Nisa Amelia? Nisa Amelia hadir, Bu. Nisa, mungkin ya. Makasih Nisa. Encep Ismail Maulana Herman? Oh, hadir Bu. Oke. Rizka Rosiani? Rizka hadir, Bu. Oke. Puji Asri Budiani? Puji hadir, Bu. Oke. Maharani Sri Dinda Hartono Putri? Maharani hadir. Oke. Wina Widya Rusmayanti? Udah. Wina hadir, Bu. Hai. Rio Pratama? Oke, Rio hadir ya. Kusniati? Hadir, Bu. Oke. Dewi Sri Rahayu? Dewi hadir, Bu. Oke. Aldi Gumila Ramadhani? Hadir Bu. Oh iya. Amelia Giska? Ya, ada ya Amelia Giska. Hadir, Bu. Ari Ariana? Hadir Bu Ari. Oke. Anissa Mila? Hadir Bu. Oke, Ari. Anissa hadir, Bu. Oke. Wini Sri Wahyuni?
Ada Bu Sriani? Winnie hadir, Bu. Oke, ini ada ya. Anton Suseno. Hadir, Bu. Oke. Eva Rustikawati Nur Wahidah. Eva hadir, Bu. Oke, Eva hadir ya. Amelia Laila Kusumawati. Amel hadir, Bu. Oke, hadir ya. Kamila Agista. Kamila hadir, Bu. Mia Nur Fazriyah. Mia hadir, Bu. Oke, Citra Rahayu Febianti. Ada Citra Rahayu? Oh ya, ada ya Citra ya. Aan Andriani. Aan hadir, Bu. Oke, Novia Nurhayati. Novia hadir, Bu. Oke, terus siapa lagi? Anggiana Fitria Dewi. Anggiana hadir, Bu. Oke. Aisiti Nurjana. Siti Nurjana hadir, Bu. Yona Yolanda Rizkia. Yona hadir, Bu. Oke. Farida Mutia. Ari Parida hadir, Bu. Aiteni Siti Robia. Aiteni hadir, Bu. Oke, Muhammad Yoga Kusuma. Hadir, Bu. Oke, Agnia Hairunisa. Hadir, Bu. Oke. Ya, absensi beres ya. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk presentasi hari ini ke teman-teman kalian atau ke materi eksipien di bahan aktif? Eksipien di sediaan injeksi steril. Oh iya, sebelumnya Astri Safitri, ada nggak tadi Astri Safitri? Ya, nggak ada kabar ya. Febrianisa Dwinanda. Ibu Citra Rahayu kelas A hadir, Bu. Citra Rahayu kelas A hadir ya. Oke. Ini ada nggak Citra Rahayu? Oh iya, Citra udah hadir. Tadi kelihatan. Oh iya, makasih, Bu. Citra. Anis C dari kelas B ada nggak? Alfiani Muktafilah ada nggak? Oh, Anis Hairunisa ada ya, Anis. Oke. Alfiani Muktafilah ada? Hadir, Bu. Mana? Barusan siapa? Anis ya? Atau Alfiani? Iya, Bu. Anis ya, Anis ada ya. Alfiani Muktafilah? Belum ada kabarnya. Febrianisa Dwinanda sama Astri Safitri. Ada? Bu, Febri katanya jaringannya jelek. Ada di komen, Ibu. Oh iya. Bisa hadir jaringan jelek. Oh iya, oke. Alfiani, nggak ada kabar ya Alfiani mah. Sama Astri Safitri ya, nggak. Dua berarti yang belum ada kabar. Oh, Astri Safitri ini ada ya. Oke. Hadir. Tinggal Alfiani Muktafilah. Ada yang tahu Alfiani Muktafilah kemana? Atau emang nggak masuk kali ya? Ada perlu yang lain. Oh ya, ada yang mau ditanyakan dari presentasi hari ini? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup, Bu. Oke, kalau misalkan ada yang masih bingung, nanti boleh masuk ke kolom chat di Google Class aja, nanti ditanyain di yang tugas aja, di yang tugas, nanti kalian bertanya di situ boleh. Sebelum sesi ini berakhir, kita foto bersama dulu ya. Ya, Bu, foto. Yang bisa on cam, tolong on cam dong biar kelihatan cantik-cantik sama gantengnya. Oke. Kita kasih waktu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4,
5. Oke, udah pada siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 3 slide. Slide pertama dulu. Sebentar. Slide pertama beres. Slide kedua. Sebentar. Ini slide kedua kok di saya yang on cam sedikit ya. Mungkin. Oh, sebentar. Masih loading kayaknya di saya ini sih. Oh iya, banyak slide kedua, banyak yang on cam ternyata. Terima kasih banyak. Oke, kita masuk ke slide 3. Oh ya, sebelum perkuliahan ini diakhiri, saya mau bertanya. Ini kan berbeda dengan seperti apa yang saya sampaikan di awal. Tadinya mau 2 pekan sekali kita ketemu, namun setelah dipikirkan ulang, betapa kuliah daring ini penuh tantangan ya, bagaimana bisa menyampaikan materi dan kalian bisa memahami materinya dengan cukup baik. Jadi rasanya dengan membuat pertemuan 2 minggu sekali, khawatir nanti materi tidak bisa tersampaikan dengan baik dan penerimaan kalian juga kurang baik. Jadi akhirnya dibuat tiap pekan kita ada bertemu Zoom meeting hanya untuk membuat kalian lebih fleksibel. Jadi Zoom meeting-nya sekali aja. Jadi misalkan pekan ini kelas ABC Zoom meeting. Nah, nanti ini kan di record, nanti rekamannya ditonton oleh teman-teman kita di kelas D dan E. Dan pekan depan selanjutnya itu sebaliknya. Jadi pekan depan kelas D dan E yang Zoom meeting. Nah, teman-teman yang di kelas ABC nanti nonton rekamannya. Nah, untuk memastikan kalian menonton rekamannya, jadi mungkin akan dibuat tugas membuat pertanyaan dan jawaban dari rekaman pertemuan kuliah seperti itu. Jadi kalau untuk kuliah insya Allah tiap pekan ada, hanya untuk Zoom meeting di rolling kelasnya. Jadi ada yang bagian Zoom meeting, ada yang bagian Google Class. Kalau seperti itu kalian ada keberatan nggak? Atau ada usul lain? Biar tetap bisa optimum gitu perkuliahan kita. Tidak, Bu. Nggak apa-apa, kayak gini aja. Insya Allah dalam 1 pekan itu 50 kali 2 SKS ya, berarti kita ketemu insya Allah 100 menit gitu. Jadi untuk sekarang kalian Zoom meeting, kan depan Google Class. Nah, dan juga agar membantu nilai UAS dan UTS, makanya ada tugas presentasi juga dari kalian. Selain nanti juga ada tugas tanya jawab di Google Classroom, mudah-mudahan bisa membantu nilai kalian dan membantu pemahaman kalian. Dan juga diharapkan dengan kalian aktif mengerjakan, itu membantu kalian dalam belajar memahami materi teknologi sediaan farmasi, sediaan steril ini. Kalau misalkan ada hal baru yang baru kalian pelajari dan kalian ingin share, boleh banget di-share di Google Classroom. Sudah, tambahan dari saya demikian, segitu aja. Ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya atau usul, atau kalau mau usul keberatan juga nggak apa-apa. Cukup? Oke. Kalau cukup, kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop record. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.